Apa kabar? Oke, sebelum masuk ke video yang inti, aku mau nanya nih. Coba jujur sama diri sendiri dulu. Sebelum lanjut tonton ini, udah berapa malam terakhir kamu tidur cukup karena ngerjain tugas? Dan udah berapa kali kamu ngerasa jantung berdebar setiap melihat notifikasi grup kelas? Kalau kamu ngerasa relate, video ini aku buat khusus buat kamu. Soal stres akademik. Nah, sebelum masuk mengenai stres akademik, pasti kalian bertanya-tanya kan, Bapak atau Kak? Dan menurut saya, stres ini sebenarnya tuh sangat wajar dan bahkan bisa jadi energi positif kalau porsinya yang pas. Nah, kalau semisal stresnya itu porsinya pas, itu disebut dengan eustress. Tapi kalau porsinya itu tidak pas dan kita menerima tuntutan secara terus-menerus dan tidak ada ruang untuk recovery, stres ini bakal berubah menjadi distress yang berdampak ke kondisi fisik dan psikologis kita. Ciri-ciri yang muncul apa aja kak? Gitu. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama ada sulit tidur, sakit kepala, jantung berdebar, nafsu makan yang berubah. Nah, kalau di emosi, ciri-cirinya itu yaitu kita seperti mudah cemas, mudah marah, dan merasa seperti kayak hampa gitu loh hidup kita. Kalau di pikiran, contohnya itu kayak kita tuh sulit berkonsentrasi, sering overthinking, dan merasa tidak akan pernah cukup apapun itu. Dan di perilaku, kita juga suka menunda-nunda, menarik diri dari teman, dan sampai produktivitas itu bisa menurun. Stres ini tuh, di dalam konseling krisis, kita mengenal istilah krisis situasional, yaitu kondisi ketika seseorang merasa cara yang biasa dipakai untuk mengatasi masalah sudah tidak lagi bisa menghadapi semua masalah atau tekanan-tekanan yang ada. Nah, menurut saya ini tuh sangat penting dan harus dipahami bahkan. Bukan tugasnya yang membuat krisis, tapi ketidakmampuan kita, ketidakmampuan diri kita untuk mengendalikan dari tugas-tugas tersebut atau problem-problem tersebut. Ditambah minimnya dukungan baik dari teman kita, dari orang tua, atau siapapun itu. Nah, itulah yang mendorong munculnya krisis tersebut. Tanda-tandanya itu seperti apa kak yang harus kita perlu waspadai? Ya, tanda-tandanya itu seperti kayak muncul perasaan yang tidak berdaya atau tidak ada jalan keluar. Seperti itu. Jadi, perasaan-perasaan seperti itu kayak perasaan yang tadi itu kayak menetap gitu loh di diri kita. Terus ada gangguan tidur, terus gangguan makan yang signifikan berhari-hari. Terus ada juga ini teman-teman, menarik diri total dari aktivitas sosial dan akademik. Nah, munculnya pikiran juga seperti kayak pikiran menyakiti diri atau pikiran kayak bunuh diri atau menyerah, dan apapun itu adalah salah satu tanda-tanda yang harus kita waspadai terhadap munculnya krisis stres tadi. Nah, kalau stres akademik ini terus berulang dan tanpa penyelesaian, ya juga bisa beresiko meninggalkan jejak traumatik kecil, misalnya rasa cemas yang berlebihan, setiap kali mendengar kata-kata yang dimana kalian tuh sangat kalian benci. Contohnya, aku benci dengan ujian, aku benci dengan yang namanya itu sidang. Nah, setiap kalian mendengar kata ujian, kalian setiap mendengar kata sidang itu, situasinya itu bisa merubah kayak badan kalian, pikiran kalian, apapun itu. Nah, terus strateginya tuh apa kak? Biar aku tuh tidak seperti itu. Nah, strategi coping ini menurut saya tuh sederhana, tapi juga cukup efektif. Pertama, coping ini tuh punya intinya lagi yang bernama teknik grounding itu. Itu. Nah, 5, 4, 3, 2, 1 itu seperti apa kak? Kalian bisa kayak perlahan-lahan sebutkan yang kamu lihat. Misal kalian pada saat kalian merasa diri kalian berputar atau pikiran kalian tuh yang kayak gak bisa fokus everything gitu kan, kalian sebutkan 5 benda yang ada di depan kalian dulu. Misal ada pulpen, pensil, penghapus, kaca, meja, seperti itu. Pulpen, coba sentuh pulpen. Coba sentuh meja, tapi harus 4 benda. Dari 5 benda tadi, sebutkan 4 yang bisa kalian sentuh. Nah, terus ada angka 3, yang artinya 3 suara yang kamu dengar. Pada saat ini aku lagi menyalakan kipas, aku mendengar suara kipas. Contohnya, pada saat ini aku bisa mendengar suara meja diketuk. Seperti itu. Itulah contoh-contoh, jadi itu harus disebutkan. Apa aja suara-suara yang bisa aku dengar pada saat ini, seperti itu. Nah, di angka 2 yaitu aroma yang kamu cium, aroma yang kalian cium.
Semisal pada saat ini aku merasakan aku bisa mencium aroma dari kayak alam, soalnya lagi hujan atau apa gitu, atau aroma debu itu juga bisa disebutkan. Tapi harus dua gitu. Dari awal bagus kalau kalian misalnya udah merasa kalian udah stres, kalian ngerasa kayak aduh aku kayaknya nggak beres, itu tuh menurut aku kalian tuh udah keren gitu loh, karena itu tandanya tuh kalian tuh mengenali sinyal dari diri kalian sendiri gitu loh. Nah itu adalah langkah pertama untuk mencegah berubahnya jadi krisis yang lebih besar. Nah kalau video ini juga bermanfaat, coba share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang berjuang dengan deadline juga, atau berjuang dengan dirinya juga, dan atau lagi berjuang kayak aduh mencari arah hidupnya. Itu coba kalian share di situ, karena tadi aku udah menyebutkan tips-tipsnya gimana kita itu mengatasi diri kita jika semisal kita tuh lagi di posisi tersebut. Oke, menurut saya udah cukup ya. Kalau video ini bermanfaat juga, sekali lagi jangan lupa di share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kamu boleh lelah tapi kamu tidak sendirian. See you and bye-bye. Nah yang kedua itu ada yang namanya strategi napas kotak. 4 hitungan tarik napas, tahan napas 4 hitungan, dan hembuskan 4 hitungan. Nah itu bisa diulangi kalian sampai 5 kali. Dan ini tuh juga bisa membantu menurunkan rasa siaga berlebihan kepada diri kita sendiri. Nah ketiga itu ada apa kak? Cara langkah-langkah kecil gitu loh, yang realistis tapinya. Pada saat ini kalian tuh tidak bisa mengerjakan tugas kalian karena pikiran kalian tuh lagi kacau gini seperti itulah ya. Pakai cara yang ketiga, yaitu memecahkan tugas besar menjadi tugas-tugas atau langkah-langkah yang kecil. Tapi kalian juga harus bisa menyelesaikan tugas lagi itu selama waktu 30 menit atau 25 menit. Jadi kayak itu dari tugas yang harusnya kita bisa selesaikan 1 kali pengerjaan tanpa ada jeda istirahat, kita bagi 2, kita kasih jeda istirahat, karena biar otak kita juga istirahat terlebih dahulu. Nah keempat itu ada kayak bisa dibilang kayak ini gantinya self talk ya, yang tapi kalau ini tuh yang lebih suportifnya gitu loh. Biasanya kan kita muncul ya kalimat-kalimat kayak itu tidak boleh, aku sedang belajar dan boleh saja belum sempurna. Ini tuh bukan soal menghibur diri kita ya, tapi memberi ruang bagi diri sendiri tuh untuk gagal dan mencoba lagi. Aku selalu gagal, kita bisa grow gitu loh. Dan kita harus merubah kata-kata, misal kayak aku dirubah kayak aku itu sedang belajar dan boleh saja kok kalau semisal belajar ini tuh tidak harus sempurna, tidak harus terlalu berharap. Nah kelima juga kalian bisa kayak menghadapi semuanya itu kayak tidak boleh sendirian. Kalian tuh bisa bercerita ke teman kalian bisa cerita ke keluarga kalian atau siapapun yang kalian tuh bisa percaya gitu loh. Kayak dukungan sosial itu kayak faktor yang sangat penting, pelindung kita tuh paling penting kayak terhadap risiko krisis psikologisnya kita gitu loh. Karena kalau misal kalian tuh pendam semua masalah-masalah kalian tidak bisa kalian tidak bisa kayak mendengar pendapat orang lain, yang dimana kita itu akan berputar terus di pikiran itu. Kita punya pendapat sendiri yang dimana aslinya itu pendapat kita itu atau pilihan itu belum tentu terjadi atau belum tentu benar. Nah kita juga perlu dukungan atau pendapat orang itu agar diri kita itu melihat bahwa dunia itu sangat luas banget gitu kan. Nah terus pasti kalian bertanya juga kan kayak kapan dan kemana jika semisal saya itu mengalami hal tersebut kak? Kemana saya harus pergi? Kapan saya harus ngerasa saya perlu bantuan? Nah ini kita bahas di sini teman-teman. Nah mencari bantuan profesional itu adalah bukan tanda kelemahan. Jadi jika kalian merasa kalian tidak berdaya, kalian kayak merasa aku harus butuh bantuan, kalian pergi ke pihak yang berprofesional. Contohnya pihak profesional itu seperti apa? Yang sering kita pikirkan, yang sering kita tanam ke stigma kita tuh pasti pernah ngerasa kayak aduh kalau misalnya aku minta tolong ke bantuan profesional tuh aku nanti dikira stres, aku nanti dikira kayak gila gitu loh. Itu enggak guys, kita hilangkan stigma seperti itu. Justru tanda kita paham batasi diri sendiri itu dengan kita tahu kalau diri kita itu stres, kalau diri kita tuh mengalami sesuatu hal yang berbeda gitu kan. Jika kalian mengalami hal tersebut, segera cari bantuan. Karena kalau kalian tidak mencari bantuan itu sangat mengganggu hari-hari kalian dengan aktivitas yang tidak teratur. Karena dampak stres itu juga nggak main-main teman-teman. Contohnya tadi itu aktivitas yang tidak teratur, tidur yang tidak teratur, bahkan makan pun juga tidak teratur gitu loh. Itu juga
kalian jika merasa tersebut selama 2 minggu berturut-turut tanpa ada perbaikan sama sekali, dan bahkan muncul pikiran untuk menyiksa diri sendiri, itu kalian langsung mencari bantuan ke pihak yang profesional. Contohnya apa nih? Ini kita bahas. Pihak profesional itu seperti apa sih Kak gitu kan? Kalau semisal kalian di wilayah kampus, di wilayah pendidikan sekolah, kalian bisa mencari yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu adalah sebuah layanan kesehatan mental, bisa diakses juga di kampus, di sekolah, bahkan di puskesmas atau rumah sakit terdekat, dan layanan hotline kesehatan jiwa nasional. Nah, kalau kamu sedang dalam kondisi darurat dan butuh seseorang juga untuk diajak bicara, ya, jangan ragu untuk menghubungi layanan sejiwa di 119 ekstensi 8. Itu kalian bisa minta tolong di situ. Sebelum video ini tuh selesai teman-teman, aku mau ngajak kalian juga untuk jujur sama diri sendiri. Gimana kondisi kamu sekarang? Coba kita pikir bareng-bareng. Apakah diri kalian sekarang merasa nggak tahu arah hidupnya kemana? Dan yang pertama yaitu adalah satu hal yang bisa kamu rasakan dari napas kamu sendiri gitu loh. Nah, teknik kita di 54371 itu adalah membantu menarik fokus kita kembali pada saat diri kita berputar atau pikiran kita berputar-putar.